Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet dengan MPM 237580112. Jadi di sini kita akan mengerjakan mengenai lab implement MPBGP ya di sini. Jadi kita pada lab kali ini kita akan menyelesaikan tujuan untuk membuat network dan mengkonfigurasi basic device setting dan interface address-nya. Lalu kita akan mengkonfigurasi MPBGP di dalam seluruh router ya. Lalu kita akan memverifikasi MPBGP dan akan mengkonfigurasi dan memverifikasi IP6 catatan summarize. Oke, baik, kita masuk ke labnya. Jadi di dalam lab implement MPBGP ini terdapat 3 router ya, teman-teman. Yang pertama pada lab implement MPBGP itu jaringan dibangun menggunakan 3 router, yaitu router 1, 2, dan 3 yang dikonfigurasikan untuk mendukung routing IP4 dan IPv6 ya secara bersamaan menggunakan multi protokol BGP MPBGP berbasis address family AF ya. Skema pengelamatan dirancang agar setiap ring jaringan memiliki identitas IPv4, IPv6, lalu global unit cache serta alamat IPv6 link lokal yang digunakan untuk komunikasi protokol. Jadi, di addressing table, router 1 ini berfungsi sebagai salah satu router utama yang terhubung ke R2 maupun R3 ya di sini, teman-teman. Jadi, interface Gigabit Ethernet 00 pada router 1 di sini menggunakan alamat IPv4 yaitu 10.1.2.1/24 dengan alamat IPv6 yang 1012 ya slash 64 IP6 pada router 1 ya dengan alamat link lokal itu FE81.1 ya. Jadi interface ini menghubungkan R1 langsung ke R2 melalui jaringan Ethernet. Selain itu R2 juga memiliki dua koneksi serial, interface serial 01 ataupun 010 menggunakan alamat IPv4 dengan alamat IP yang ini dengan IP6-nya ini dan IP link lokal ini ya yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini dengan kedua link serial ini dengan menggunakan bisa dibilang alamat IP4 gini. Sedangkan serial kan itu dia menggunakan 101 menggunakan alamat IP ini. V6 yang ini. Nih yang bisa kita lihat ya. Jadi kedua link serial ini digunakan untuk koneksi point to point ya dengan router R3 pada subnet yang berbeda sehingga mendukung redundansi jalur komunikasi. Di sini juga R1 dilengkapi dengan dua interface loopback yaitu loopback 0 memiliki alamat IP4 yang ini dengan IPv6-nya ini dan link lokalnya. Lalu sedangkan loopback 1 menggunakan ya 168.1.1 1.65 jadi interface loopback ini mempresentasikan jaringan internet R1 ya, dan yang sering digunakan sebagai sumber traffic yang akan didistribusikan melalui MPBGP ya. Jadi router di sini juga ada router 2 yang berperan sebagai router penghubung antara R1 dan R3 melalui jaringan Ethernet. Jadi interface Gigabit Ethernet 00 pada router 2 menggunakan alamat IP yang 1.2.2 ya di sini. Dengan alamat IP yang ini dan link lokal nah. Untuk terhubung ke router 3 di sini. Untuk ke router 1 ini
yang bisa kita lihat di sini router 1, sedangkan alamat IP yang 2.3 titik ini dia itu untuk terhubung ke router 3 sama seperti R1. R2 memiliki dua interface loopback kosong dan loopback 1 ya di sini. Prefix dari interface loopback ini menjadi bagian dari jaringan yang akan dipertukarkan melalui MP-BGP nantinya. Jadi router 3 juga terhubung ke router 2 melalui interface gigabit Ethernet 00 dengan alamat IP yang bisa kita lihat 2.33 di sini. Eh, Selain itu R3 juga terhubung langsung ke router 1 ya melalui dua interface serial yang bisa kita lihat di sini dengan serial 010 dan serial 1011 ya. Dengan ini router 3 R3 memiliki dua interface loopback yaitu loopback kosong dan loopback 1 ya. Dengan interface ini digunakan sebagai simulasi jaringan internal dan sebagai prefix IP4 serta IPv6 yang akan diumumkan melalui MP-BGP. Jadi Pratikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan multi protokol BGP, MP-BGP guna mendukung pertukaran rute IPv4 dan IPv6 secara bersamaan menggunakan mekanisme address family ya di sini. Selain itu, praktikum ini juga mencangkup konfigurasi dan verifikasi IPv6 summarization sehingga peserta dapat memahami bagaimana agregasi prefix V6 mempengaruhi efisiensi routing. Meskipun skenario ini tidak mempresentasikan praktek terbaik di lingkungan produksi, tapi ini sangat efektif untuk memahami konsep dasar konfigurasi serta proses verifikasi ya. Jadi di sini kita telah menghidupkan VM ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat sebuah topologi ya, sama seperti yang ini. Oke, wait. Oke, lanjut ya di sini terdapat 3 router yaitu kita nambahin router 1, router 2 dan router 3. Kita ganti nama router 1 eh, kita ganti nama router 2 dan ini kita ganti nama dengan router 3 ya. Oke, kita aktifkan ini. Kita aktifkan lalu kita pindahkan ya. Router 1 di sebelah sini dan router 2 di sebelah sini. Lalu kita klik kanan, kita sambungkan add link ke kabel R2. Itu kita lihat melalui gigabit Ethernet 00 ya. Di sini karena tidak ada gigabit Ethernet jadi pakai kabel Ethernet 00 ya. Oke, kita buat lalu di sini kita buat dari router 2 ke Ethernet 00 ya. Oke, selanjutnya kita sambungkan dengan kabel serial, kita add link. Di sini kita ganti serial 01 lalu 10 ya. Lalu 10. Oke, kita lanjutnya kita add link kabel serial 1/1 ya di sini. Oke, kita buat seperti ini. Jika sudah lalu kita akan konfigurasi seperti ini ya. Oke, pertama kita konfigurasi router 1 ya. Kita ke konsol, kita open. Di sini lagi jalan ya dia.
Lalu kita enable konfigurasi terminal. Selanjutnya kita kasih nama hostname itu R1 ya. Lalu no IP domain lookup ya. Lalu kita line console login asynchronous untuk melihat fungsi setelah konfigurasi itu router mana aja yang hidup ya, login ini ya. Lalu kita exec timeout itu kita atur 00. Lalu kita interface kita exit terlebih dahulu ya. Lalu kita interface loopback 0 ya. Kita masuk beri IP address 192.168.1 dengan npm dengan subnet mask 255.255.255.224 ya sini. Lalu kita beri IP address v6 address fe 80 24 link lokal ya. Lalu kita tadi sebelumnya beri link lokal. Selanjutnya kita beri IPv6 2001 d8 acak 1000 1/64 yang terhubung ke router R2 ya sini. Loopback enggak, bukan router R2. Jadi kita hidupkan ya. Jadi kita hidupkan, masuk down, kita exit, masuk ke interface loopback 1, kita beri IP address 192.168.1 192. Oke, IPv6 address FE kita kasih link lokal di sini ya. Invalid kalau di sini kita 80 ya. Oke, kita IP addressnya sekarang kita beri 2001 db8 acak 1001 64 ya. Kalau kita masuk down, masuk ke interface gigabit ethernet 0 yang terhubung ke router 2 ini ya teman-teman. Yang sebelumnya loopback bukan terhubung ke router 2 ya, sorry, salah penjelasan. Lalu kita beri IP address 10 nah 1.255.255.0 ya. Lalu link lokalnya IPv6 address FE 80 1 link
local invalid address. Oke, v6 address, oke kita kecil aja ya. v6 address v6 address 2001 db8 10 12 1/6. Oke, lalu sini kita hidupkan, masuk down, lalu kita masuk ke exit, masuk ke interface serial 1.0 ya, dengan IP address 10.11 dan 255.255.255.128. Lalu IPv6 address FE 80 1 2 link lokal. Lalu IPv6 address 2001 db8 10.13 1/64 ya di sini. Lalu kita hidupkan, masuk ke exit, masuk ke interface serial 11 ya. Interface serial 11, kita beri IP address 10.1.3.29 dengan subnet nasional 255.255.128 ya di sini. Lalu kita beri IPv6 address FE 80 1 3 link lokal ya, kita beri link lokalnya, link lokal, lalu IPv6 address 2001 db8 cacat 10.14 64. Lalu kita masuk down, sini kita hostname, oh iya sini hostname mudah ya. Lanjut ke router 2 ya, kita konfigurasi, kita klik kanan konsol, lalu di sini di enable konfigurasi di terminal, lalu kita beri nama hostname R2. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya perintah no IP domain lookup itu digunakan untuk menonaktifkan fitur pencarian DNS secara otomatis ya. Ketika router menerima perintah yang tidak dikenali, lalu kita masuk ke line console. Nah, line console ini mengatur parameter akses melalui port konsol, yaitu jalur utama untuk konfigurasi awal perangkat. Lalu kita login sinkronus ya, yang dimana pada mode ini perintah login sinkronus itu berfungsi untuk menyelaraskan bisa dibilang itu apa ya, pesan dari sistem agar tidak mengganggu pengetikan perintah oleh admin ya.
Selanjutnya itu exact time out, di mana digunakan untuk menonaktifkan batas waktu sesi pada koneksi konsol ya. Jadi dia itu tidak ada waktu ya di sini. Lalu kita exit, masuk ke interface loopback 0 dengan IP address dengan IP address 192.168.2.1 dengan subnet pesan 255 224 ya. Lalu kita masuk ke link lokalnya, itu FE 80 2 3 di sini, link lokal. Oke, selanjutnya masuk ke IP address V6 ya. Lalu 2001 DB8 2000 1/64. Lalu kita nonaktifkan, sudah kita aktifkan, nggak fokus. Lalu masuk ke interface loopback 00 ya, kita exit, loopback 1 ya, loopback 1, kita beri IP address 192.168.2.65 dan subnet 255.255.192. Lalu kita IPv6 address AFP 80.2.4 link lokal. Kita lanjut beri IPv6 address 2001 DB8 cat 2001/64. Lalu kita mau shutdown, kita aktifkan, masuk ke interface Ethernet alias Ethernet 01 ya. Sorry 00. Di sini kita beri IP address 10 lalu kita IPv6 address untuk link lokal ya 80 2 1 link lokal. Lalu IPv6 address 2001 DB8 cat 10 12/64. Kita aktifkan, masuk down. Di sini tidak ada yang typo ya. Oke, selanjutnya kita exit, masuk ke interface Ethernet 01 ya, yang ke arah router 3, IP address 10.2.3.2 dengan subnet 255.255.0. lalu IPv6 address FE 80 2 link lokal ya.
lo IPv6 address 21 db8 bacat 123/64 ya. Oke, kita aktifkan no shutdown. Lalu di sini kita masuk ke router 3 ya. Kita konsol, kita enable, terus kita masuk konfigurasi terminal, lalu kita beri nama R3, lalu kita no IP domain lookup untuk jadi IP domain lookup ini untuk mengaktifkan fitur pencarian DNS ya. Lalu line konsol yang mana untuk mengatur parameter akses melalui port konsol. Lalu login sinkronus itu dia berfungsi untuk menyelaraskan pesan sistem log agar tidak mengganggu pengetikan perintah ya. Lalu masuk ke exec timeout yang dimana untuk menonaktifkan batas waktu sesi pada koneksi konsol ya. Lalu di sini kita masuk ke interface loopback ya. Di sini kita beri IP address 192.168.3.1 dengan satu pesan 255.254 ya. Lalu IPv6 address FE 83/4 link lokal address 2001 db8 bacat 3000/64 ya. Incomplete IPv6 3000 kurang tanda di sini. Oke, kita shutdown. Lalu sini kita masuk ke interface loopback 1 IP address 192.168.3.65 lalu 1.255.255.255.1.2 IP 6 link lokalnya itu FE 80.35 ya. Lokal lalu V6 address 2001 db8 bacat 3001/64. Lalu kita aktifkan no shutdown, kita exit, masuk ke interface G00 ya. Ke arah router 2, lalu kita beri IP address 10.3.3 ya.
dengan subnet masa 255.5.0. Lalu negociation auto negotiation auto nggak bisa deh. Sini. Oke, nggak bisa dia negotiation auto. Negotiation auto nggak bisa ya. Lalu masuk ke IP6 address link lokalnya FE 3 1 link lokal. Oke, apa di sini banyak typo salah ketikan saya. Lalu di sini IP6 address 2001 DB8 acak 3/64 sudah kita exit masuk interface serial 10. Lalu IP address 10 1.3.3.2 255 128. Lalu IPv6 address FE 80 3 sini salah kedua lokal IPv6 address DB8 10 13 3/4 kita aktifkan sudah. Lalu di sini udah aktif ya, masuk ke interface serial 1 kita beri IP address 10 130 255 128. Lalu V6 address FE 80 3 link lokal IPv6 address 2001 DB8 10 14 3/64. Lalu kita hidupkan sudah. Oke, di sini kita telah berhasil mengkonfigurasi router 1, 2, dan 3 ya. Lalu di sini pada part 2 kita akan mengkonfigurasi BGP-nya di sini dengan relasi pada tetangga yang disini on all routers. Jadi di seluruh routers. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan BGP dan relasi pada netball-nya pada R1 dan untuk IPv4 dan IPv6 ya. Jadi di sini aktifkan router IPv4 ya. Jadi di sini IPv6 pada router 1
IPv6 kita exit terlebih dahulu ya. IPv6 unicast routing. Oke, masuk ke mode konfigurasi BGP dari mode konfigurasi global ya, dengan menggunakan router BGP 1000, lalu di sini BGP router ID 111, lalu di sini kita telah masuk ke BGP-nya ya. Berdasarkan diagram topologi, kita akan mengkonfigurasi semua tetangga IP4 yang ditunjuk pada R1 ya. Lalu di sini netboard 10, di sini bisa kita lihat ya. Kita masuk ke 10, 2 ya, dan lupa remote AS-nya itu 500. Lalu netboard sini 10.1.3 remote AS-nya itu 300. Lalu netboard 10.1.3.130 remote AS 300 ya. Lalu netboard untuk IPv6 konfigurasi IP ini ya, pada tandanya di sini kita tempel, lalu kita remote AS ya, itu dengan 500. Lalu kita netboard 2000 DB8. Oke, setelah 10, 13 ya, dengan remote AS-nya itu 300 ya. Lalu masuk ke netboard 2001 DB8 10, 14 3 ya. AS-nya itu 300. Oke, di sini kita masukkan address family-nya untuk IP4. Address family IPv4 unicast, kita masukkan tetangganya 10. Kita activate, lalu sini lanjut ke netboard selanjutnya 1.3.3 aktif. Lalu kita masuk ke netboard IP 10.1.3.130 activate ya. Lalu kita exit. Oke, kita exit ya. Lalu selanjutnya kita address family IPv6 ya, kita masukkan. Lalu kita netboard IPv6 DB8 cek 10, 12 activate. Lalu di sini kita ganti jadi 13 ya. Lalu di sini kita ganti jadi 4. Lalu kita exit. Nah, jadi di sini pada step kedua kita kan mengimplementasikan eBGP dan
hubungan ke networknya di dalam router 2 ya, untuk IPv4 dan IPv6. Jadi kita exit IPv6 unicast routing bentar. Oke, kita lanjut ya sini. Masuk ke router BGP 500, BGP router ID. Jadi kita masuk ke BGP nya di sini, lalu kita configure untuk desain IP4 tetangga untuk layer 1 ya, network 10.1.2.1 dengan remote AS nya itu 1000. Di sini IP nya itu 33 ya, 33. Oke, lalu kita masuk ke IPv6 untuk konfigurasinya 2001 DB8 ngecek 1012 remote AS 1000. Lalu kita konfigurasi IPv6 lagi 300. Sini remote AS nya ya, IP nya v6 itu 23 ya, ke belakang sini. Oke, selanjutnya kita akan configuration mode untuk IP4 dan mengaktifkan ke tetandanya. Kita exit, waduh salah, kita masuk lagi, router BGP 500 router ID, lalu di sini address family v4 unicast ya, lalu network 10 activate ya, lalu di sini network 10 activate, kita exit, lalu address family IPv6 unicast, kita network 2001 DB8 cek AC12 ya. Kita activate di sini juga lalu oke. Sini kita exit ya. Kita kan mengimplementasikan eBGP dan relationship itu hubungan ke network melalui router 3 untuk IP4 dan IPv6 ya sini. IPv6 unicast. Oke, kita exit terlebih dahulu. IPv6 unicast routing router BGP 300, BGP router ID 3, lalu di sini network 10 remote AS
501 500 di sini, lalu 1.3 1.31 dengan rem TSA 1000, lalu di sini dengan tetangganya 3.29, lalu kita masuk ke IP VNAND DB8 ngecek 10.23 2 dengan remote AS-nya 500, lalu di sini remote AS-nya 1000, itu kita ganti jadi 13 satu ya, lalu di sini ganti yang jadi 14. Oke, lalu kita address family IPv4 unicast, kita masuk ke tetangganya yaitu 10.1.3.1 artifact ya, lalu kita masuk ke 1.3.29 di sini kita activate, lalu di sini 2.3. Oke, sini kita exit, lalu kita masuk ke address family IPv6 ya, unicast network 2001 TB8 23, lalu activate, lalu di sini kita activate lagi yang 13 ya, lalu yang 14 juga. Sini ada berhasil BGP agency udah aktif berarti itu, lalu kita exit, masuk ke router 1. Jadi kita advertise IPv4 dan IPv6 untuk traffic di dalam router 1 ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi address family-nya di mode IPv4 dan advertise di IPv4 traffic-nya ya. Lalu di sini kita address family IPv4 unicast, lalu kita network 192.168.1.0 max, subnet max-nya itu 255.255.24 ya. Oke, ada yang double ya sini titiknya, lalu itu 92.64 ya sini 4, lalu kita exit. Jadi kita akan konfigurasi di IPv6 juga ya, untuk address family-nya. Address family IPv6 unicast network 2001 DB8 ngecek S1000 //4. Oke, sini kita exit ya, lalu di sini address family v6 unicast network sorry kurang fokus, berarti ini di router 2 ya berarti. Oke, sini udah ya
Sini kita ke router 2, masuk ke address family IPv4 unicast network 10 titik 192 titik 168 titik 2 titik 0 setup masang 255 224 ya. Lalu network 192 setup masang 8 2264. Lalu masuk ke address family IPv6 unicast. Kita beri network IPv6 ya. Oke, 2000/64 network 2001 developer. Lalu di sini 2001 ya. 64. Kita exit, kita lanjut ke router 3. Lalu di sini address family IPv4 unicast network 192 network 192.168.3.0 1.25 4. Oke, sini ada typo, lalu kita ganti aja subnetnya 1 ke 192. Ini 3.64. Oke, kita exit. Selanjutnya kita masuk ke address family IP6 V6 unicast. Lalu kita network 2001 3000/64 slash salah. Di sini oke, kita exit ya. Jadi di sini kita selanjutnya setelah mengkonfigurasi address family-nya dengan catatan notice that the network between the router are not being advertised. Oke, typically on the private. Jadi dengan jadi di sini kita disuruh verifikasi MP/BGP-nya. Jadi dengan display di tile network itu dia akan menampilkan di tile networknya untuk informasi dengan menggunakan show BGP net. Oke, kita ke router 2, kita sini kita end, kita show BGP boxan. Jadi di sini bisa kita lihat ID-nya ya, router ID-nya dengan informasi lengkap, BGP tetangganya di sini. Dia mengirimkan notifikasi, menerima pesan dan mengirim pesan ya di sini. Bisa kita lihat. Oke. Di sini detail banget ya tentang GP-nya. Oke.
Lalu di sini kita BJP IPv 4 unicast summary. Itu menampilkan catatan ringkasan summary, itu ringkasan dari BJP IPv4 ya, dengan local host number itu 500 yang bisa kita lihat di sini. Lalu kita BJP IPv6 unicast summary-nya kita lihat. Di sini bisa kita lihat local host number-nya sama aja sama IPv4, bedanya di IPv6 di sini. Lalu di sini verifikasi tabel BGP-nya untuk IPv4 dan v6 dengan menggunakan perintah BJP IPv4 unicast. Nah, jadi di sini ada tabel mengenai network IPv4 dan IPv6 ya, yang telah kita konfigurasi sebelumnya BGP-nya, border gateway protocol. Nah, jadi sini kita menggunakan perintah BGP IPv6 unicast command di dalam router 2 untuk melihat informasi untuk IPv6 BGP untuk melihat informasi IPv6 BGP table yang di sini. Jadi kita BJP IPv6 unicast ya. Nah, bisa kita lihat di sini menampilkan tabel mengenai BGP-nya ya, untuk IPv6 di router 2. Nah, di sini untuk melihat secara eksplisit router dan patch atribut yang ada di router 2 itu, dia menggunakan BJP IPv4 unicast dengan IP-nya ya, disertakan subnet mask di router 2 di sini. Jadi dengan perintah BJP IPv4 unicast bersertakan IP-nya 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.224, itu dia akan menampilkan tetangganya dari BGP-nya di sini dengan router ID-nya 33 dan 11. Jadi router tetangga R3 itu 33 dengan IP ini dan router 1 itu ya. Lalu di sini kita akan melihat dengan menggunakan IPv6-nya apakah sama. Unicast di sini saya copy, lalu lihat IPv6 sini. Nah, dia akan menampilkan tetangga BGP yang terhubung di router 2 di sini. Jadi router 1 dan router 3 yang terhubung ke R2 di sini ya. Jadi di sini kita akan menggunakan BJP IPv4 unicast network for test router command di dalam R2 untuk melihat rute IPv4 secara spesifik dengan tetangganya di sini. Jadi BGP IPv4 unicast pantas unicast network 10 advertise di sini case 10 titik advertise root ya. Nah, di sini dia akan menampilkan
IP advertise ya. Sekarang kita melihat information yang ada di IPv6 nya. IPv6 net cache network, kita sertakan IPv6 di sini. Nah, kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan detail IPv6 yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Di sini kita akan memverifikasi IP routing table untuk IPv4 dan IPv6 pada router 2 di sini, baik router 2. Jadi kita akan memverifikasi bahwa BGP itu nyambung. Recaving itu apa ya artinya? Intinya ke IPv4 dan IPv6 dari router 1 dan 3 ya. Dan perintah sub IP root BGP gateway. Nah, di sini bisa kita lihat ya tabel routingnya. Lalu di sini dengan section IPv6 itu dia menggunakan section 2001 ya, karena IPv4 sini IPv6 ya. Jadi dia akan menampilkan seluruh network IPv6. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi IPv6 untuk rute summarize ringkasan ya. Jadi kita memverifikasi router 2 dan 3 mereka menerima pesan dari IPv6 menerima pesan IPv6 dari router 1 di sini. Kita langsung IP root BGP section ya, di sini section. Nah, di sini bisa kita lihat IP root BGP section 2001. Nah, lalu kita lihat juga di router 3 ya. Kita lihat, nah ya maka hasilnya sama ya, melakukan IPv4 dan informasi kabel serial yang terhubungnya ke mana saja. Lalu di sini kita di S1 itu disuruh konfigurasi menggunakan aggregate address. Kita aggregate address di dalam IPv6 di address family dengan mode ringkasan IPv6 itu dia saat ini tahu bahwa AS number ringkasannya itu apa ya, summarize root or aggregate root. Jadi di sini hanya ringkasan untuk pilihan surprises itu saya kurang tahu artinya, the more specific. Intinya gitu ya. Ntar saya cari tahu artinya apa. Kita konfigurasi terminal, lalu router BGP 1000, kita address family IPv6 unicast, kita aggregate address dengan IPv6 2001 DB8 1000 52 summarize only. Jadi dengan IPv6 yang ini, kalau salah, sorry, kurang banget.
Di sini aturan 1000 ya, bukan 100. Jadi untuk memverifikasi bahwa router 2 dan router 3 itu sekarang menerima agregat dari router, kita ini jadi router 2 dan 3 itu sekarang menerima pesan agregat dan install it, jadi dia menginstal it in the IP v6 table, BGP table. Lalu kita lihat di sini so BGP IPv6 unicast gigain untuk di sini dia akan menampilkan catatan singkatnya. Lalu seharusnya kita cek di router 3 juga ya. So IPv6 root begin network ya. So BGP IPv6 so BGP IPv6 unicast gigain network. Nah, di sini akan menampilkan addressing table ya. Oke, sini kita nggak verifikasi bahwa router 2 dan 3 sekarang tuh menerima agregat root dari ini ya, install IPv6 routing table ya. Jadi so kita di router 13 so BGP root BGP section dari 1 ya. Oke, nah dia akan menerima ini. Lalu di router 2 pun sama, kita akan cek session 1000. Nah, dia akan menampilkan sama ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan atau salah arti. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.